Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, Rabu malam hari ini 17 Desember 2025. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kan hanya Yesus satu-satunya pengharapan kita. Tuhan Juru Selamat kita, Bapa kita yang sangat kita cintai. Sumber pertolongan kita, sumber kekuatan, sumber keselamatan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya itu datang dari Tuhan Yesus. Tutu mari kita selalu menurut kehendak Tuhan. Kita hidup ini datang dari Tuhan, dan hidup ini harus menurut kehendak Tuhan. Jangan menuruti daging, karena sebentar kita mau baca firman Tuhan dalam Injil Matius 28 ayat 11 sampai 15. Terjadi dusta di antara agama Yahudi dengan cara memberi suap. Alkitab lengkap sudah. Nanti saya mau bacakan. Memberi suap itu dilarang sudah. Ya. Itu pentingnya kita baca firman Tuhan supaya kita tetap tegak berdiri, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Jangan menuruti kehendak daging, jangan menuruti kehendak manusia yang di dalamnya ada iblis yang selalu memberikan informasi-informasi yang menyesatkan, saudara. Seperti suap itu tidak boleh, saudara. Ya, kita takut sama Tuhan. Nanti saya mau baca Alkitab. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Aku mau hidup turut kehendak Tuhan, supaya kita jangan menurut kehendak manusia, jangan hidup menurut kehendak daging, tapi hidup menurut kehendak Tuhan. Apalagi kita ada orang Kristen, anak Tuhan, yang standarnya Alkitab. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tertulis di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kita mau cinta Tuhan Yesus, taat kepada firman-Nya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama Yesus yang Ku cinta. Engkau di atas segala-galanya, Bapa. Aku mau belajar, aku mau taat, aku mau setia, cintakan firman Tuhan. Jadikan aku, Bapa, pelaku firman-Mu, Tuhan. Amin, haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku,
malam hari ini ku membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami malam ini membacakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku yang dicinta, disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus. Rabu malam ini 17 Desember 2025. 2 minggu lagi sudah saya katakan adalah malam yang terakhir, malam tutup tahun. Ya, minggu depan tanggal 24 Desember. Minggu depannya lagi 31 Desember. Berarti kita tinggal 2 minggu lagi. Kita hidup di tahun 2025. Setelah itu kita hidup memasuki tahun yang baru, 1 Januari 2026 bersama dengan Yesus. Jangan pernah berjalan sendiri. Kita akan jalan sesat menuju maut. Tapi kalau berjalan dengan Yesus, di dalam Dia ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Untuk itu mari Bapak Ibu, seperti firman Tuhan katakan 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut kehendak keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Waktu kita sisa, usia saya memasuki 70 tahun. Kalau menurut firman Tuhan usia manusia antara 70 sampai 80 tahun. Berarti tinggal tunggu waktunya Tuhan. Sudah masuk di dalam SOP-nya Tuhan, masuk di dalam daftar akan tinggalkan dunia. Tapi saya juga ada di ayatnya di dalam Alkitab. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita yang hidup ini, saya minta sama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan berkenan, saya minta kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus yang punya surga, yang punya segala-galanya. Kalau Tuhan berkenan, saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain saya minta rapture Bapak Ibu. Diangkat hidup-hidup, diubah tubuh dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Karena hidup saya mau seperti Yesus, mau hidup bersama dengan Yesus Bapakku yang sangat kucintai, yaitu hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita mau baca firman Tuhan kita rutin. Sebelum kita berbaring tidur, kita cinta Tuhan Yesus, kita cinta firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi makanan rohani buat kehidupan Bapak Ibu. Supaya buat Bapak Ibu bersama saya rohani kita bertumbuh secara sehat. Seperti Bapak Ibu makan makanan supaya hidup sehat kan harus makan kan, minum, tubuh kita sehat. Tapi rohani kesehatan dari firman Tuhan. Tapi harus melakukan, ya, jangan cuma sekedar baca-baca tapi tidak menjadi pelaku firman sia-sia. Kita diminta sama Tuhan membaca, merenungkan firman Tuhan dan kita melakukannya. Apa yang kita lakukannya? Berfirman Tuhan seperti kita membaca hari ini ayat 11 sampai 15, apa peristiwa apa? Mari kita pelajari, dan hal yang tidak berkenan tidak boleh kita lakukan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukannya segala yang terjadi itu kepada imam kepala. Jadi ini peristiwa kebangkitan Yesus. Dan kemarin saya sudah baca Matius 28 ayat 1 sampai 10, peristiwa Yesus bangkit. Dan itu kan dijaga oleh penjaga serdadu-serdadu, ya, supaya jangan sampai ada murid-muridnya mengambil, ya. Nah, ternyata kita baca ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Sejumlah besar uang berarti memberikan suap, saudara, ya. Karena apa? Suap peristiwa terjadi. Ayat baca ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi mereka akan melihat Yesus bangkit. Tapi mereka mendustai, saudara, berbohong, ya. Jangan bilang bangkit tapi dicuri oleh murid-muridnya karena mereka takut, ya. Inilah peristiwa dunia. Dunia itu penuh dengan kebohongan. Dunia penuh dengan dusta. Karena dunia ini bosnya iblis. Ya, 1 Yohanes 5:19 dikatakan, kamu tahu kamu berasal dari Allah, kita berasal dari Tuhan. Dan dunia ini sedang dikuasai oleh si jahat. Dunia dikuasai si jahat. Orang-orang yang hidup di dalam dunia pasti dikuasai oleh iblis, penuh dengan dusta, bohong, dan pakai dengan gunakan suap. Jadi di sini dikasih uang suap, tapi supaya bohong bilang
bahwa murid-murid datang malam-malam mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi bohong, saudara ya. Terus apa berikutnya? Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kami tidak beroleh kesulitan apa-apa ya dengan cara bohong. Mereka takut dipecat atau mereka takut dikasih sanksi, tapi mereka dengan membayar uang, penjaga-penjaga bilang tidur, dicuri oleh mereka, berarti kan berbohong nih, saudara ya. Terus ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara Yahudi sampai sekarang ini. Nah, jadi ini sini konteksnya saya mau bicara. Dari dulu sudah bicara suap itu sudah terjadi Bapak Ibu. Ya, 2000 tahun lalu ini peristiwa Yesus mati dan bangkit kan. Sudah terjadi antara pejabat-pejabat suap menyuap. Sedangkan bicara suap menyuap itu tidak boleh menurut Alkitab, saudara. Ya, mari kita baca Ulangan 27 ayatnya ke-25. Ya, saya makanya penting ini kalau baca firman Tuhan kan enak, saudara ya. Jadi dasarnya ada ya. Ada ayatnya, makanya saya sebagai hamba Tuhan selalu memberikan firman Tuhan ya. Ulangan 27 ayat 25 tentang suap. Demikian firman Tuhan. Ulangan 27 ayat 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nah ini pembunuhan terjadi dengan cara uap. Yesus dibunuh kan? Cocok nih saudara. Ya, jadi Alkitab sudah katakan suap itu tidak boleh. Jangan menerima. Mari kita baca lagi di dalam Keluaran 23 ayat 8 saudara. Keluaran 23. Jadi saudara catat ya. Ini ayat-ayat supaya kita jangan tiru gaya dunia. Ya, tirulah firman Tuhan ya. Kita taat kepada firman Tuhan. Keluaran 23 ayat 8. Ini tentang suap ya saudara. Ayat 8. Demikian firman Tuhan. Keluaran 23 ayat 8. Suap janganlah kamu terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat. Dan yang memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah ini memutarbalikkan. Ini peristiwa kebenaran kan Yesus bangkit. Tapi diputar sama dia. Seperti seolah-olah Yesus tidak bangkit tapi dicuri. Dengan cara memberi uang sejumlah besar dengan cara suap. Jadi kalau dulu ada KPK juga ketangkep saudara. Ya, dulu nggak ada KPK ya. Nah, jadi saat ini firman Tuhan itu Bapak Ibu yang usaha bisnis apapun hindari dalam semua aspek. Ya ini firman Tuhan. Mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan menurut keinginan manusia. Memang kalau cara dunia ini firman Tuhan. Ya mereka dengan cara-cara suap menyuap dengan cara yang tidak beres diputar balikan. Kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan bisa jadi kebenaran. Semua dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia penuh dengan kebohongan. Itu belajar kita hidup menurut Tuhan. Kata firman Tuhan tadi supaya waktu yang sisa jangan kita menurut kehendak daging manusia, tapi taatlah kepada firman Tuhan sehingga hidup kita selamat masuk dalam kerajaan surga atau harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus melebihi dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini, jangan memberi suap.
Kalau saudara punya masalah dengan siapapun, lebih bagus berserah total kepada Tuhan. Minta keajaiban Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Jangan bersandar dengan kekuatan kita. Ya, seperti Alkitab berkata di dalam Amsal Sulaiman pasal 3, saudara. Ya, saya kasih ayat lagi, saudara. Supaya Bapak Ibu harus kuat di dalam Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini seringkali kita punya pengertian, dengan cara suap, dengan cara begini-begini, mungkin lebih mudah, bisa ada jalan keluar. Jangan, saudara. Kata firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, tapi berharaplah kepada Tuhan. Karena dalam Yeremia 17 ayat 78, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Lebih bagus Bapak undang hamba Tuhan, bisa WA kepada saya, minta doa, saya akan doakan. Banyak saya menerima mujizat pertolongan Tuhan, banyak-banyak. Ya, cara Tuhan yang dahsyat. Sebab Tuhan yang punya maha kuasa. Dia maha dahsyat. Jangan pakai kekuatan kita. Jangan kita menggunakan cara-cara menurut kehendak kita, tapi gunakanlah cara Tuhan. Ayat 6 dikatakan, akulah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ini ya, baca Amsal tadi ayat 3, 5 dan 6. Alkitab kita baca semua. Ini menjadi standar kehidupan kita supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.